Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang materi manusia dan lingkungan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1. Saya yang bernama Muhammad Fadli. Halo teman-teman semua, saya Siti Mesara Tanjung. Hai, saya Nur Kasana Raha. Halo, saya Uda Turahmi. Hai, saya Nadia Siregar. Dan saya Rita Risma. Baiklah teman-teman, ikutilah kami membahas tentang materi tentang manusia dan lingkungan agar menambah wawasan dan intelektual teman-teman. Selamat menonton. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang materi manusia dan lingkungan, yaitu yang mana ada 3 poin manusia dan lingkungan. Yang poin pertama yaitu tentang interaksi manusia dan lingkungan, yang kedua yaitu teori manusia berhubungan dengan lingkungan, yang ketiga yaitu dinamika interaksi manusia dan lingkungan. Baiklah, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman saya yang bernama Mai. Menurut Mai, bagaimana kontribusi manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan? Jadi tentu saja dalam kontribusi manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan ini, di sini manusia itu melakukan tindakan langsung yang dimulai dari dirinya sendiri dan dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Nah, seperti melakukan pendahuluan sampah. Nah, kan di sini sudah terjadi tindakan berupa menjaga kelestarian lingkungan. Di sini lingkungan itu terjaga dengan kita mendaur ulang sampah. Nah, kita juga sebagai manusia itu menjadi terhindar dari wabah penyakit. Tindakan kedua yaitu mengurangi penggunaan plastik dengan cara penggunaan kantong belanja kain seperti mengurangi bahan plastik itu. Kemudian menghemat energi dengan cara menggunakan lampu hemat energi dan memilih kendaraan yang ramah lingkungan seperti penggunaan mobil listrik ataupun sepeda. Itu dari kontribusi manusia terhadap lingkungan sekitar, yang mana kesimpulannya teman-teman, dengan cara kita membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik dan mendaur ulang, itu dengan cara kita memanfaatkan sampah tersebut dengan cara kita membuat kesenian atau hal yang bermanfaat dalam sampah tersebut. Baiklah, itu yang kedua yaitu pertanyaan yang kedua itu tentang teori manusia berhubungan dengan lingkungan. Selanjutnya pertanyaan timur, bagaimana peran manusia dalam mengatasi perubahan iklim? Peran manusia dalam perubahan iklim seperti permasalahan yang pada saat sekarang ini, yaitu emisi gas rumah kaca. Seperti apakah saudara Fadli mengetahui itu? Itu tidak jelaskan. Emisi gas rumah kaca itu adalah permasalahan yang terjadi di Indonesia pada saat ini, di mana emisi gas kaca ini menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini dapat menyebabkan suhu di Indonesia menjadi panas. Maka dari itu akan menyebabkan perubahan iklim yang sangat signifikan yang tidak baik di Indonesia. Itu akan berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan alam di sekitar kita ini. Contoh lainnya dari emisi gas rumah kaca itu dapat menyebabkan seperti kerusakan ekosistem, kerusakan hasil pertanian. Itu dapat berperan mengurangi penggunaan rumah kaca. Setelah itu yang kedua yaitu kita dapat membuang limbah pabrik ke tempat yang benar. Ketiga yaitu kita dapat menggunakan plastik yang sesuai dengan yang kita butuhkan, tidak berlebihan seperti yang dikatakan oleh saudari Mei tadi. Setelah itu yaitu kita dapat menggunakan energi yang terbarukan. Setelah itu kita dapat menanam pohon. Mengapa menanam pohon? Menanam pohon akan dapat menyebabkan terserapnya karbon dioksida lalu terserap dari atmosfer. Sekian. Berarti permasalahan dari nol yang mana perubahan iklim itu dengan ada kaitannya dengan pemanasan global, yang mana efek rumah kaca tersebut mempengaruhi lingkungan sekitar.
Selanjutnya yang mana kita ketahui yaitu masih dalam teori manusia berhubungan dengan lingkungan. Selanjutnya pertanyaan untuk teman saya yang belum memahami bagaimana aktivitas manusia tersebut dapat mempengaruhi lingkungan. Aktivitas manusia itu sendiri dapat mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan itu sendiri itu mungkin ada beberapa. Misalnya yaitu membuang sampah sembarangan, menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan, ataupun asap kendaraan yang sangat banyak. Nah, kegiatan kita itu atau aktivitas itu tadi dapat membuat pencemaran lingkungan yang sangat membawa dampak atau pengaruh yang buruk terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Seperti yang dijelaskan oleh rekan tadi, sekarang itu kita banyak menggunakan sampah plastik. Nah, kita tahu bahwa sampah plastik itu kan sangat lama itu terurainya, apalagi kita membuang sembarangan itu dapat merusak ekosistem tanah, salah satunya juga dapat merusak saluran air seperti sungai itu yang dapat menyebabkan banjir serta air yang kotor. Seperti itu asap kendaraan. Kita dapat melihat di Indonesia ini penggunaan kendaraan pribadi itu sangat banyak dan itu membuat polusi udara itu semakin memburuk. Tidak seperti yang biasanya itu udara itu segar, tapi sekarang udara itu lebih banyak menghirup asap. Oke, itu dari saya. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari teman kita yang memahami bagaimana Tuhan menjelaskan tentang aktivitas manusia itu dapat mempengaruhi kepada lingkungan. Mana kita menentukan terlebih dahulu tadi tentang pembuangan sampah sembarangan, polusi udara, dan penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang ketiga, yang mana tentang dinamika interaksi manusia dan lingkungan. Baiklah, saya akan bertanya kepada teman saya yang bernama Ana, bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi dan dapat mempengaruhi kehidupan di lingkungan wilayah atau pedesaan. Yaitu interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi dan saya kami yaitu contohnya di desa saya, dimana yaitu adalah pertanian, peternakan, perkebunan. Masalah yang sering terjadi yang dirasakan oleh petani dan pengembun yaitu banjir dan pertanian. Jadi bagaimana itu cara mengatasinya atau solusi dari para petani yang berada di wilayah tersebut untuk mengatasi kerugian yang akan terjadi? Yaitu masyarakat sekitar itu harus menjaga lingkungan, tidak seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak membuang pupuk sembarangan. Berarti yang baik saya simpulkan yaitu yang mana interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi dapat berpengaruh di kehidupan di lingkungan wilayah di pedesaan, yang mana manusia tersebut berkebun, bertani, bagaimana cara mengelola yang untuk kebutuhan sehari-hari, dan permasalahan yang terjadi seperti perubahan iklim, kekeringan atau banjir bandang yang terjadi di pedesaan tersebut. Cara mengatasinya yaitu dengan cara tidak menebang pohon sembarangan atau tidak membuang sampah sembarangan yang akan mengakibatkan banjir atau meluapnya air tersebut. Selanjutnya saya akan bertanya kepada teman saya yang bernama Arin, masih dalam poin dinamika interaksi manusia dan lingkungan. Yang mana pertanyaan saya yaitu apa peran media massa dan budaya isu lingkungan? Baik, ini dalam peran dinamika terhadap interaksi sosial. Ini ada dua hal terkait dinamika interaksi sosial dan lingkungan. Pertama yaitu media dan budaya. Seperti yang kita semua tahu, bahwa saja kita sekarang berada di era teknologi. Pada zaman dulu, seperti yang kita tahu, masyarakat awam itu pasti mudah terpengaruh oleh hoax yang ada. Karena tidak ada teknologi pada zaman dulu, dan sekarang dengan adanya perubahan zaman, dibuatlah teknologi. Teknologi yang dihasilkan itu seperti smartphone ataupun televisi. Smartphone dan televisi dapat memberikan informasi-informasi terkait dengan lingkungan sosial seperti bencana alam. Nah, dengan adanya media massa
seperti televisi dan smartphone yang seringkali kita gunakan pada zaman sekarang. Masyarakat itu tidak akan atau mudah mencari informasi terkait bencana-bencana atau isu-isu lingkungan dan tidak termakan lagi oleh hoax. Satunya yaitu perang budaya. Budaya ini seperti tradisi turun-temurun. Dengan adanya tradisi turun-temurun, masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan sekitar dengan memikirkan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Berarti sebenarnya dari apakah media massa dan budaya isu lingkungan, yang mana kita ketahui pada media massa orang dahulu menggunakan tidak ada informasi yang terkait dengan media massa yang seperti HP-nya tentunya yang sekarang kita gunakan. Orang dahulu yang menerjemahkan hoax atau berita palsu, sehingga sekarang orang tersebut atau masa sekarang teman-teman bisa mendengarkan berita dengan cara dari HP atau radio yang bisa mengalih informasi yang lebih detail atau secara mendalam. Selanjutnya, bagaimana budaya isu di lingkungan? Budaya isu di lingkungan yang mana orang-orang terdahulu bagaimana dia menjaga lingkungan yang lestari agar tidak terjadinya kerusakan, yang mana kita menjaganya hingga turun-temurun. Baiklah, sekian podcast kami dari kelompok 1. Semoga ilmunya bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.